Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurasisa Yunus dari kelas A semester 3 Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan parlementer dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Sistem pemerintahan diartikan menurut konsep trias politika dalam suatu negara sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri utama, yaitu pertama, parlemen sebagai badan legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memiliki kekuasaan besar sebagai lembaga perwakilan dan legislatif. Yang kedua, anggota parlemen berasal dari partai politik pemenang pemilihan umum, dengan mayoritas partai tersebut mendominasi parlemen. Yang ketiga, pemerintah atau kabinet terdiri dari menteri dan perdana menteri, dipilih oleh parlemen untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan selama mendapat dukungan mayoritas. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Yang kelima, kepala negara, presiden, atau raja atau sultan tidak sekaligus kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, berperang sebagai simbol kedaulatan tanpa kekuasaan pemerintahan. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudarajat SH.MH, sistem pemerintahan parlementer digunakan sebagai referensi untuk mengkaji bagaimana teori konstitusi Nusantara dapat diterapkan dalam pengaturan sistem pemerintahan dan menjaga ketentuan kekuasaan di negara-negara berkembang. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip parlementer yang umumnya terdiri dari parlemen yang memiliki peran yang kuat dalam pembentukan dan pengawasan pemerintahan. Dalam sistem parlementer, keberlanjutan pemerintahan sangat tergantung pada dukungan parlemen. Salah satu kontributor utama dalam merinci pemahaman teori konstitusi Nusantara dengan pendekatan pemerintahan parlementer dalam pembahasan sistem pemerintahan parlementer menurut teori konstitusi Nusantara terdapat 9 bagian yang menjelaskan implementasi sistem pemerintahan parlementer dalam konteks teori konstitusi Nusantara. Dalam pengembangan teorinya, ia tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan, tetapi juga meretas dimensi praktik yang melekat dalam penerapan konsep tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai 9 bagian tersebut. Pertama, kebiasaan atau habits. Kebiasaan dalam teori konstitusi Nusantara yang dikaji dalam sistem pemerintahan parlementer memberikan penjelasan bahwa mekanisme dan pola pemerintahan berdasarkan pada tradisi dan kebiasaan pengelolaan pemerintahan di masa sebelumnya. Muasal kebiasaan sistem pemerintahan parlementer terdapat pada pertanggungjawaban pemerintahan kepada parlemen atau biasa disebut dengan lembaga perwakilan rakyat. Karena hakikatnya setiap perbuatan atau tindakan secara kebiasaan mesti dipertanggungjawabkan secara detail dan lengkap. Pada masa pemerintahan Orde Lama pernah berlaku sistem pemerintahan parlementer di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
Pada masa itu, kebiasaan sistem pemerintahan bertumpuk pada lembaga pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban presiden dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang berpusat pada lembaga parlemen. Kedua, hukum yang tidak tertulis atau living law. Hukum yang tidak tertulis dalam sistem pemerintahan parlementer sering disebut sebagai konvensi konstitusional. Konvensi ini mencakup norma-norma dan praktik-praktik yang dianggap sebagai aturan tidak tertulis yang mengatur hubungan antara lembaga pemerintahan. Dalam konteks teori konstitusi Nusantara, beberapa contoh konvensi konstitusional dalam sistem parlementer di Indonesia melibatkan hubungan antara presiden, parlemen, dan partai politik, sehingga relasi hubungan tersebut mencerminkan suatu keharmonisan pemerintahan yang mengarah pada kondisivitas negara sebagaimana yang dikemukakan dalam teori konstitusi Nusantara. Ya, kekuatan pemimpin. Pemimpin negara harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarahkan sistem pemerintahan parlementer. Beberapa aspek penting dari kekuatan pemimpin sistem pemerintahan parlementer terletak pada pelaksanaan pemilihan umum melalui sistem pemerintahan parlementer yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin negara yang akan mengarah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih dan badan eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif. Yang keempat, konstitusi negara. Konstitusi negara dalam sistem pemerintahan parlementer pada dasar hukum yang mengatur struktur dan regulasi sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi negara menjadi dasar hukum yang mengatur kekuasaan politik, struktur pemerintahan, dan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif. Konstitusi negara juga menentukan hak dan kewajiban warga negara serta menjamin hak asasi manusia. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih dan badan eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif. Konstitusi negara menjadi dasar hukum yang mengatur struktur dan regulasi sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu, konstitusi negara sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan sistem pemerintahan parlementer. Kelima, kewilayahan negara. Sistem pemerintahan parlementer harus memiliki kewilayahan yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik diwakili oleh parlemen atau badan legislatif, sedangkan kekuasaan ekonomi diwakili oleh badan eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif. Beberapa aspek penting dari kewilayahan negara dalam sistem pemerintahan parlementer meliputi: pertama, memisahkan tanggung jawab dan wakil kekuasaan politik dari tanggung jawab dan wakil kekuasaan ekonomi, sehingga mencegah ketergantungan pemerintahan politik pada keputusan pemerintahan ekonomi dan terakhir pada ketertiban pasar. Kedua, memastikan bahwa keputusan pemerintahan politik dan keputusan pemerintahan ekonomi terfokus pada kepentingan rakyat dan bersifat transparan dan menentu. Demikian, negara dapat menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Ketiga, memungkinkan parlemen atau badan legislatif untuk memastikan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan demokrasi dengan memantau dan mengendalikan kekuasaan politik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kewilayahan negara memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, keseimbangan, dan kedaulatan demokrasi di dalam negara. 6. Struktur negara. Struktur negara dalam sistem pemerintahan parlementer mengacu pada struktur organisasi dan hubungan antara berbagai institusi dan pemangku kekuasaan dalam suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Berikut merupakan aspek penting dari struktur negara dalam
dalam sistem pemerintahan parlementer yang meliputi A. Pemisahan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik diwakili oleh parlemen atau badan legislatif, sedangkan kekuasaan ekonomi diwakili oleh badan eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif. B. Kepala negara. Kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer mengatur hubungan antara rakyat, pemerintah, dan negara. Kepala negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan memastikan hak asasi manusia. C. Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yang dikenal sebagai Perdana Menteri bertanggung jawab untuk mengarahkan sistem pemerintahan parlementer dan menjaga hubungan antara parlemen dan eksekutif. D. Parlemen. Parlemen atau badan legislatif dalam sistem pemerintahan parlementer memastikan hak asasi manusia, mengendalikan kekuasaan politik, dan menjaga keseimbangan demokrasi. E. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer mengatur kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan pemerintah serta melaksanakan kebijakan parlemen. 7. Legalitas konsensus. Konsensus politik adalah kesepakatan yang dicapai oleh berbagai partai politik atau kelompok dalam parlemen untuk mencapai tujuan bersama. Legalitas konsensus mengacu pada keberlanjutan atau kesahan keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai hasil dari kesepakatan atau kesesuaian di antara berbagai pihak politik, khususnya di parlemen. Pada sistem pemerintahan parlementer dalam kajian teori konstitusi Nusantara, legalitas konsensus dapat dilihat sebagai pemahaman bahwa suatu tindakan atau kebijakan pemerintahan yang diambil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama memiliki legitimasi dan keabsahan hukum. Hal ini mencerminkan adanya dukungan dan persetujuan dari berbagai pihak politik yang beroperasi dalam sistem parlementer. Kedelapan, regulasi negara. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara, regulasi negara dalam sistem pemerintahan parlementer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan eksekutif. Proses pembentukan regulasi melibatkan parlemen dalam aspek demokratis, di mana perwakilan rakyat berperan penting. Selain itu, kabinet atau pemerintah eksekutif bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan hukum, serta pelaksanaan kebijakan. Prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan regulasi negara. Regulasi yang baik harus diadopsi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. 9. Transformasi nilai. Transformasi nilai dalam teori konstitusi Nusantara menggambarkan perubahan atau evolusi nilai-nilai yang menjadi dasar sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Ini mencakup pergeseran dalam pemahaman terhadap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan nilai-nilai konstitusional lainnya. Dalam praktiknya, transformasi nilai tercermin dalam interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip konstitusional oleh pemerintah, parlemen, dan lembaga-lembaga lainnya. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, dan pemikiran hukum dapat mempengaruhi perubahan ini, mencerminkan dinamika, perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia seiring waktu. Sistem pemerintahan parlementer harus berada di bawah nilai-nilai yang positif untuk menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Jadi, kesimpulan dari materi sistem pemerintahan parlementer dalam kajian teori konstitusi negara yaitu sistem pemerintahan parlementer merupakan tatanan utuh yang melibatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karya Dr. Hendra Sudrajat SHMH tentang teori konstitusi Nusantara memberikan wawasan mendalam dan praktis terhadap penerapan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia, seperti kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih. Badan eksekutif atau pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif.
Pemimpin negara harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarahkan sistem pemerintahan parlementer, dan konstitusi negara menjadi dasar hukum yang mengatur struktur dan melembutkan sistem pemerintahan parlementer. Konsensus memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan parlementer, dan regulasi yang baik harus diadopsi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari monopoli. Semua aspek ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan, transparansi, dan demokrasi dalam sistem pemerintahan parlementer Nusantara. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.